Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate pencapaian terkini pembangunan gedung tertinggi di Jakarta. Ada 3 yang kita akan bahas teman-teman. Yang pertama adalah gedung Oasis, yang kedua adalah gedung Tamrin 9, dan yang ketiga adalah Indonesia One. Sebelum kita ke Tamrin 9 dan Indonesia One, terlebih dahulu kita mengupdate Oasis ya, gedung Oasis. Dan gedung Oasis Sentral Sudirman ini merupakan proyek pengoptimalisasikan lahan Tasban teman-teman, yang berlokasi di Jalan Sudirman, Kafling 2, Jakarta Pusat. Oasis Sentral Sudirman terdiri dari 2 menara utama teman-teman. Dan nantinya menara di gedung Oasis ini yang pertama akan difungsikan sebagai apartemen strata dengan ketinggian lantai sekitar 65 lantai dan memiliki tinggi sekitar 276 meter. Sementara menara kedua akan difungsikan sebagai area perkantoran, apartemen servis, dan juga area retail komersial dengan ketinggian gedung mencapai 331 meter. Direktur Utama Taspen Properti Indonesia, Bapak Bayu Tomo memaparkan, apabila dalam proses perkembangan, desain sangat memungkinkan terjadi perubahan-perubahan seperti pada ketinggian bangunan, integrasi desain arsitektur, struktur, mekanikal, hingga elektrikal, sehingga tinggi Oasis Sentral Sudirman akan jauh melebihi 340 meter teman-teman. Green Energy Superblock Oasis Sudirman merupakan proyek kerjasama antara Indonesia dan Jepang di bidang investasi dan properti yang diharapkan akan menciptakan keseimbangan kondisi geopolitik di Indonesia. Dan saat ini yang saya ambil video ini pas di hari Minggu teman-teman, jadi ini Car Free Day, dan kalau kita tarik lurus ke sana itu menuju Bundaran HI, dan di sini warga sedang menikmati ya suasana bebas kendaraan yang biasanya penuh dengan kendaraan di Jalan Sudirman, tetapi saat ini bebas kendaraan. Oke, kita akan menuju ke Tamrin 9, dan Tamrin 9 juga ini salah satu gedung yang nantinya gedung pencakar langit di Jakarta, dan progresnya hingga saat ini sudah mencapai sekitar 90% teman-teman. Tetapi sebelum kita ke sana, saya take off lebih tinggi dulu karena posisi saya ini ada di daerah Kuningan, sehingga saya membutuhkan sinyal yang bagus. Karena kalau main lurus aja nanti putus sinyal di tengah jalan dan sangat berbahaya, karena langsung RTH, Return to Home ini drone, sehingga ketinggiannya harus melebihi gedung di sisi kanan maupun sisi kiri. Oke, kita lanjut lurus ke depan. Dan di depan kita ini, ya sini saya kehilangan sinyal sebenarnya teman-teman. Masih bolak-balik mencari sinyal. Yes, ini salah jalan sebenarnya. Ini kalau lurus ke sana ini menuju ke Patung Senayan teman-teman, arah Jakarta Selatan. Yes, tunggu sebentar, ini lagi mutar-mutar nyari sinyal. Ya, seperti inilah kalau terbang di pertengahan kota ya, apalagi gedung-gedung tinggi seperti ini betul-betul sinyal drone sangat diharapkan bagus. Dan ya, saya harus take off lebih tinggi lagi untuk mendapatkan sinyal lebih baik. Mega proyek Mixed Use Development besutan PT Putragaya Wahana, yaitu Tamrin 9, yang berada di Jakarta Pusat terus dilakukan pembangunan teman-teman. Autography Tower merupakan pencakar langit kategori super tall yang kelak menjadi tertinggi di Indonesia dan belahan bumi selatan ekuator, yang mengangkasa sekitar 382,9 meter. Wow, sangat tinggi sekali ya teman-teman. Dan pekerjaan konstruksi fisik gedung dengan fungsi utama perkantoran, Hotel Waldorf Astoria,
Sekolah Internasional Dek Observasi dan Taman Langit ini dilaksanakan oleh PT Akses Indonesia Tbk. Presiden Direktur PT Akses Indonesia Tbk, Bapak Idot Supriyadi menuturkan, pekerjaan struktur dan bagian-bagian mayor sudah hampir tuntas, menyisakan sisa 5% pekerjaan finalisasi. Namun demikian, khusus untuk Waldorf Astoria yang merupakan hotel bintang 6 super mewah, membutuhkan finalisasi pekerjaan fitting out dan detail akurat demi kenyamanan para tamu, sehingga waktu yang dibutuhkan akan lebih lama lagi. Hal ini mengingat Waldorf Astoria punya sejarah panjang dan hotel legendaris terkenal dengan layanan yang super mewah. Dan saat ini kita coba zoom masuk ke dalam, dan sepertinya bagian atasnya ini ada helipad ya teman-teman. Dan saat ini kita ada di ketinggian sekitar 400 meter, otomatis saya harus terbang di atas gedung ya. Dan kemungkinan gedung ini ya seperti itulah, sekitar 382 meter dan sangat tinggi sekali ya. Ini bagaimana nih para pekerja yang bekerja di atas ini ya. Pasti dagdikduk sekali ya teman-teman, ini sangat tinggi sekali. Dan ini saya sorot ke bawah, wow. Aduh. Oke, kita coba zoom masuk ke dalam, dan ya sini seperti bagian rooftopnya ya untuk penginstalan seperti ducting system ataupun AC, blower dan lain sebagainya di konkurs di depan kita ini teman-teman. Dan untuk kaca-kacanya ataupun fasad-fasadnya ini sepertinya sudah hampir selesai ya teman-teman, tinggal sisi bagian atasnya aja nih sedikit lagi. Dan ini bukan pekerjaan mudah ya teman-teman, ini betul-betul harus teliti dan safety yang paling dikedepankan. Mudah-mudahan aja para pekerja di tempat ini Allah jagakan keselamatannya ya, terus dimampukan untuk bisa bekerja dengan baik. Dan ya saya kehilangan sinyal lagi nih, tiba-tiba nunduk sendiri drone saya. Dan ya seperti inilah konsekuensinya kalau terbang dengan ketinggian yang cukup tinggi ya, dan apalagi nih di tengah-tengah perkotaan yang dimana pasti sinyalnya ini rebutan ya. Oke, sekarang kita akan menuju ke gedung tertinggi di Jakarta ya, salah satunya yaitu Indonesia One, yang pemilik utamanya ini adalah Bapak Surya Paloh. Progres proyek Menara Kembar Indonesia One yang terletak di Jalan Tamrin, Jakarta Pusat telah mencapai sekitar 70%. Namun pembangunan terhambat karena ada sengketa antara pemilik yakni PT Cina Sonagol Media Investment atau CSMI dengan PT Media Property Indonesia yang merupakan bagian dari Media Group. Kerjasama antara Cina Sonagol Real Estate atau CSRI dengan Media Group awalnya terjalin pada 7 tahun yang lalu atau tepatnya pada 2014. Kala itu keduanya sepakat untuk membangun beberapa proyek, salah satunya adalah Gedung Indonesia One yang digadang-gadang menjadi paling tinggi di Indonesia teman-teman. Diharapkan bisa menjadi simbol investasi asing di Indonesia. Tetapi saat ini sebenarnya di awal tahun ini ya yang saya dengar berita bahwa permasalahan sengketa ini sudah selesai. Dan ini juga sebenarnya sengketanya ini ada one prestasi ya dari CSMI yang saya baca di berita. Dia menjual sahamnya tanpa sepengetahuan dari pihak Surya Paloh ya, dari Bapak Surya Paloh, sehingga ataupun media grupnya ya, sehingga merasa dihianati. Akhirnya di stop lah proyek ini, dan awal tahun sudah berjalan, tetapi hingga saat ini belum secara fisik ya, saya lihat belum terlalu banyak berubah daripada
dibanding sebelumnya juga ya, hanya tidak ada sih secara saya lihat ya, karena hari-harinya saya warawiri di daerah Tamrin Sudirman karena kantor saya di dekat situ juga, dan saya melihat belum banyak berubah meskipun proyek itu sudah mulai berjalan kembali. Dan seperti inilah di ketinggian sekitar 430 meter ini kalau tidak salah teman-teman, dan sangat banyak sekali kita lihat gedung-gedung pencakar langit. Wow. Dan semoga saja dengan gedung-gedung pencakar langit ini menandakan Indonesia menjadi salah satu negara menuju negara maju. Meskipun saat ini kita masih menjadi negara berkembang, semoga saja dengan kerjasamanya pemerintah dengan rakyatnya dalam membangun negeri ini, suatu hari nanti Indonesia bisa menjadi negara maju. Amin. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan yuk kita dukung terus pembangunan di negeri ini, dan semoga aja pembangunan gedung Oasis itu cepat selesai ya, karena itu proyek-proyek nasional bukan proyek daerah. Dan semoga saja proyek swasta juga seperti Tamrin 9 dan Indonesia One bisa lekas selesai sehingga bisa mengurangi dampak pengangguran ya ataupun bisa membuka lapangan kerja lebih banyak lagi. Amin. Itu aja yang bisa saya sampaikan, dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ataupun review di 3 gedung tertinggi di Indonesia ini ada salah-salah kata atau salah-salah review teman-teman. Mohon maaf karena saya hanyalah manusia biasa yang punya kekurangan. Itu aja yang bisa saya sampaikan, dan akhir kalam saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.